Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid,
kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin. Selamat siang, Luna. Selamat siang, Bu. Luna tahu Bu Guru panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Luna tidak tahu saya panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu. Baik, Luna. Tadi berangkat sekolah jam berapa? Jam 7:15, Bu. Jam 7:15. Padahal sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7, Bu. Jam 7. Artinya Luna datang ke sekolah itu terlambat atau tepat waktu? Terlambat, Bu. Terlambat. Baik. Perbuatan tidak baik atau perbuatan baik terlambat datang ke sekolah? Tidak, Bu. Tidak baik. Baik, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Terlambat menghadiri rapat. Tapi di sini Bu Tuti bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Tuti hanya akan membantu Luna mencarikan solusi mengenai permasalahan keterlambatan Luna ke sekolah. Tadi malam kenapa kok bisa terlambat? Pasti bisa memberikan alasannya. Karena tidurnya kemalaman, Bu. Tidurnya kemalaman. Tidur kemalaman. Jam berapa Luna tidur? Jam 9:30, Bu. Setengah 10. Itu belajar apa ngapain? Main HP, Bu. Main HP. Terus selain main HP, ngapain? Nonton TV, Bu. Nonton TV. Main HP dan nonton TV. Maka Luna datang ke sekolah sampai terlambat. Betul? Betul, Bu. Betul. Baik Luna, masih ingat tentang kesepakatan kelas kita pada awal kita masuk sekolah dulu? Masih, Bu. Masih. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu, Bu. Disiplin dan tepat waktu. Luna yakin Yakin, Bu. kalau disiplin dan tepat waktu itu bagi kita penting apa tidak? Penting, Bu. Penting. Luna yakin itu? Yakin, Bu. Baik, sekarang apa yang harus Luna lakukan supaya Luna datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Tidurnya lebih awal dan memasang alarm, Bu. Tidurnya lebih awal dan memasang alarm. Terus Luna mau tidur jam berapa? Jam 8, Bu. Jam 8. Kalau sebelumnya jam setengah 10. Terus sekarang setelah memasang alarm dan tidur lebih awal, mudah-mudahan Luna tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Iya, Bu. Sekarang mulai hari ini atau kapan? Mulai hari ini, Bu. Ya, apa yang akan Luna lakukan mulai hari ini? Berarti hari ini Luna melakukan perbuatan baik, menjadi anak soleha, disiplin dan tepat waktu. Luna pasti bisa. Iya, Bu. Ya, sekarang silakan kembali mengikuti pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya senang belajar bersama Bu Tuti mengenai segitiga restitusi sehingga kita dapat mencari solusi dalam memecahkan permasalahan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan coba parent screen dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya di sini menyampaikan diseminasi tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi tersebut. Diseminasi menyebarkan modul 1.4 tentang budaya positif. Pertanyaan tentang pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat disiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk konsep inti budaya positif, 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi mengenai 5 posisi kontrol. 2.6 segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu bayangkan atau mungkin bisa mempraktekkan secara langsung mengenai tangan Bapak Ibu yang diisi dengan kertas. Ya, kita ambil secari kertas, terus kita pegang, kita genggam. Kegiatan kepalan tangan ini ada A dan B. Anda dan teman Anda. Misalnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, bahkan merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu bisa melepaskan kepalan tangan begitu saja atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Misalnya di kepalan tangan ada sesuatu benda, ada teman atau siapa yang mau membuka, apakah diizinkan begitu saja? Tidak, Bu. Ya. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Pak Jendra, Pak Yanuar, kenapa? Karena kita memiliki Mungkin punya sesuatu yang berharga, Bu. Jadi tidak boleh direbut oleh orang lain, Bu. Ya. Ya. Karena kita memiliki sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan kita, sehingga siapapun yang akan memintanya kita berusaha untuk mempertahankannya. Mungkin ada yang lain alasannya?
Ya, baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Harus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, yang kaitannya dengan kepalan tangan tadi, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, atau teori pilihan, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Saya akan menyampaikan mengenai stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan untuk teori kontrolnya. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Dalam disiplin positif, teori kontrol atau pilihan, menurut Dr. William Glasser, itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di dalam teori kontrol ini ada semua perilaku. Perilaku itu memiliki tujuan, misalnya seperti teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada motivasi intrinsik untuk menghindari hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan. Terus lagi modelnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sebagai manajer, menghargai diri sendiri, menilai atau nilai-nilai kebijakan universal yang akhirnya nanti menimbulkan adanya keyakinan kelas. Terus sebagai manajer akan menimbulkan segitiga restitusi yang isinya tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas dalam sebuah pemecahan masalah. Sedangkan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan. Apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mengenai nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mengerahkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Bosen, tahun 1998. Tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh manusia, setiap anak Indonesia terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu di dalamnya terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Supaya tidak ngantuk nih Bapak Ibu, saya selingi dengan sebuah pantun. Beli terasi ke pasar baru. Belinya naik taksi. Permisi minta izin kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam acara desiminasi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu tentang eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk di dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu motivasi internal. Yang ketiga,
Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, termasuk motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Mengenai pendapat KHD atau yang terkenal dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, Cekatan kelima, 2013, halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Marilah kita lihat satu persatu, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tentang bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan, nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk apa? Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti ini disesuaikan dengan kondisi apa yang kita alami. Terus selanjutnya, tindakan guru. Coba Bapak Ibu dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini ada tindakan guru, manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan Anda catat, nanti kita sampaikan atau kita cocokkan dengan jawaban. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja ditulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silahkan Bapak Ibu dipahami termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Nanti kita cocokkan. Sudah Bapak Ibu? Ya, marilah kita lihat untuk jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu jawabannya? Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Ya, terima kasih. Jawabannya, tolong betul apa salah kita cocokkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Silakan, siapa yang dapat? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, Bu. Termasuk hukuman lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti termasuk hukuman lagi, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Terima kasih. Yeah. Jawabannya betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu
seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti kan termasuk kesalahannya sendiri. Berarti apa? Hukuman. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, nomor 1 betul, 2 betul, 3 betul, ya betul semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Karena kalau kita masih ingat pada waktu kita dihukum oleh guru SD kita pun masih membekas di benak kita, ya. Jadi semoga saja kita tidak pernah menjadi seorang guru yang suka menghukum murid. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu merupakan suatu paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Hukuman akan membawa anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Suatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan lebih menghargai disiplin dan stimulus tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan. Dengan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Atau time out. Adakah yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan tentang apa itu restitusi, atau kita lanjutkan tanya jawabnya nanti. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan tentang eksplorasi konsep pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, Pak akan sampaikan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah tahu kenapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan. Mungkin ada yang sudah bisa atau mau memberikan pendapatnya. Kalau tidak ada, baik, kita lanjutkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya kenapa?
Supaya selamat, Bu. supaya selamat. Itu merupakan suatu keselamatan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kita lakukan pada waktu masa pandemi. Supaya apa? Tadi tidak memakai helm. Kesehatan, Bu. Keselamatan. Kesehatan, ya, terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, Bu. Merupakan apa itu? Disiplin, ya, terima kasih. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baiklah, kita lihat tentang budaya positif, lingkungan positif, tentang keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ya, nanti kita dalam lagi tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan Y, di mana tabel Y itu ada istilah terdengar, terlihat, berperilaku. Dalam tabel Y itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita menghormati, menghargai barang milik orang lain. Jadi jangan sampai apabila kita meminjam sesuatu barang punya orang lain malah kita rusak. Dalam bentuk apapun, barang milik orang lain itu harus kita apakan, kita jaga dengan baik. Itu di dalam keyakinan Y. Kalau di tabel kelas T, hormat, itu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Di sini ada istilah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau dalam Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Sedangkan dalam T masih bisa diterima dan dimiliki. Karena tabel T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berarti dalam sebuah kelompok kita intinya harus selalu saling menghargai. Dalam kegiatan pendalaman keyakinan tabel T dan D tadi, yang tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Dalam tabel tersebut menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti berarti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Terus dalam bekerja
yang tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti berarti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti tugas tidak diberikan atau tidak pernah mengumpulkan tugas. Sekarang tentang peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, silakan siapa yang bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah Tanggung jawab, yang Bu. kedua, dilarang bertanggung jawab. Yang kedua, mengganggu orang lain. Tenggang Tadi, rasa, Bu. Saling menghormati. Tenggang rasa. Ya, kita tampung dulu nanti dilihat jawabannya, nggih, bareng-bareng. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti keyakinan kelasnya Berkomitmen. Disiplin. dilarang melakukan kekerasan. Ya, ada yang menjawab disiplin. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, Terus Bu. yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini budaya kita. Bersabar. Selanjutnya, gunakan masker. Berkaitan dengan apa? Keselamatan. Keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa tidak boleh lari di dalam kelas atau koridor? Karena Selamatan. Untuk keselamatan juga. Oke, kita lihat dari beberapa pendapat yang tadi sudah menjawab mengenai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya, berarti tanggung jawab. Dengan adanya rasa tanggung jawab berarti segala sesuatu yang kita lakukan, misalnya mengambil buku di rak buku, ya kita kembalikan buku ke tempatnya lagi. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Saling menghormati, saling menghargai hak asasi orang lain, ya betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Tadi ada yang menjawab berkomitmen, berarti betul. Dilarang melakukan kekerasan, karena kekerasan itu berbahaya dan menjaga keselamatan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, pasti berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Itulah ciri khas bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sampai sekarang masih tetap menggunakan budaya antri. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor, di kelas atau di kelas. Itu untuk keselamatan dan kenyamanan. Ya, ini ada eksplorasi konsep pembelajaran 5. 5 posisi kontrol.
pembuatan keyakinan kelasnya tadi ini, ya, proses pembuatannya. Terus ini hasilnya. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, membudayakan membaca. Yang keempat, yang kelima, bekerja sama, saling dan bergotong royong. Keenam, semangat dalam belajar. Yang ketujuh, menghargai keputusan dengan musyawarah. Selanjutnya tentang eksplorasi konsep pembelajaran 4 mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja, Bapak Ibu? Yang kita butuhkan Cinta, Bu. dalam hari. Iya, Pak? Cinta. Cinta, ya, cinta dan kasih sayang. Ya, tapi tidak semuanya itu harus dengan cinta ya, Pak. Selain cinta dan kasih sayang, ada yang menjawab setia. Nih, kebutuhan dasar yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Mempunyai kekuasaan. Ada kasih sayang, diterima di lingkungan, otomatis hidup kita senang. Dalam kehidupan yang senang kita bebas, tapi bebas dalam melakukan hal-hal yang positif, bukan melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Penghukuman, di sini pembuat rasa takut, rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Bapak Ibu, di antara 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu memilih yang mana sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, Bu. Ya, sebagai manajer. Baiklah, kalau begitu kita lihat satu persatu. Motivasi guru berbuat. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk dalam hukuman. Salah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik. Ibu kecewa kepada kamu, itu juga merasa anak bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Motivasi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Membuat rasa bersalah. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, yang akhirnya nanti anak itu berbohong. Membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Terus sebagai teman, tergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Terus motivasi, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga. Sebagai teman, sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan dan dunia berkualitas. Ajar individu dalam dunia. Motivasi, murid berkata, biarkan saya marah lagi. Itu sebagai hukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Terus, sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Ini, oke. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Bergerak antara peraturan, pemantau, dan konsekuensi. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kita masuk ke eksplorasi konsep segitiga restitusi. Kita lanjutkan tentang menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu juga tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, sekarang validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Sekarang kita lanjutkan tentang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini Terima kasih atas pemaparan dari Bu Murwastuti. Yang saya ingin tanyakan, posisi guru tadi kan Bu Murwastuti sudah menerangkan dan menjelaskan dengan sangat jelas posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi manajer. Nah, sebaiknya kita sebagai guru memposisikan sebagai apa? Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya yang begitu bagus dan memacu yang lain untuk bertanya, ya. Sebaiknya dalam posisi kontrol ini kita sebagai guru menjadi posisi seorang manajer, di mana seorang manajer itu seperti apa yang dicontohkan tadi di dalam sebuah penanganan kasus anak terlambat, ya. Kita mengajukan pertanyaan kepada anak tentang apa yang kita yakini tentang keterlambatan itu. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan alasannya. Kalau anak sudah memberikan alasan, kita tanya, yakin dengan alasan itu apa tidak? Terus kita menguatkan pribadi anak. Alasan apa yang kamu berikan, akan kalian berikan mengenai keterlambatan, misalnya tidur kemalaman, terus melihat televisi atau mungkin bermain HP dan lain sebagainya. Setelah itu kita meletakkan posisi murid itu sebagai individu yang positif dalam dunia yang sedang dialaminya. Misalnya anak itu kan kecenderungan anak zaman now sekarang kan seperti itu. Ya, kita harus memahami posisi anak. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan dan sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Jadi tidak dengan cara marah-marah, dengan menceramai ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah sebagai manajer, gitu Pak Yanuar. Terima kasih Bu Murwastuti, sudah sangat tercerahkan dan sangat gamblang lah atas pencerahannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak, kita belajar bersama, guys. Seandainya saya masih ada salah, ya saya perlu diluruskan. Adakah yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, giliran saya yang mau bertanya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kita dalam menyelesaikan suatu masalah, kita mengacu pada segitiga restitusi, bukan ke yang lain. Mungkin ada yang bisa membantu atau menjawab pertanyaan saya. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab. Mungkin penggunaan segitiga restitusi akan membuat kita sebagai pendidik itu menjadi lebih sabar, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan siswa dan mengerti kondisi siswa. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, mungkin bisa dijelaskan lagi.
Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Wahyu yang sangat bagus ya. Kita mengapa dalam menyelesaikan masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi. Dengan adanya segitiga restitusi itu, kita menangani anak akan lebih terarah, akan lebih sabar, dan karena kita tahu semua anak itu punya perbedaan dan punya karakter masing-masing. Contohnya, ada anak yang berkarakter disenggol marah, terus keinginannya itu dipenuhi dan lain sebagainya. Sebagai guru, kita harus bersabar, harus tahu sifat dan watak atau karakteristik anak didik kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti Bu Wahyu sebagai guru matematika pastinya lebih paham mengenai tingkat kecerdasan anak di dalam kelas dalam soal hitung-menghitung. Karena berbeda antara pelajaran matematika dengan pelajaran IPS. Kalau matematika mungkin dilihat dari sekali lihat aja anak itu, oh ini anak cerdas, ini anak sedang, ini anak kurang, dan lain sebagainya. Gitu nggih. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh Bu Wahyu tadi. Nah, begitu. Waktunya. Udah tutup aja, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Berhubung waktu sudah mencapai apa? Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, mohon untuk kameranya dinyalakan. Kita ambil gambarnya, nggih. Ya. Hah? Udah? Ya. Ya. Terima kasih. Dan saya akhiri sampai di sini pertemuan ini mengenai pembahasan kita pada sore hari ini, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi saya, bisa menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya jadi Bapak Ibu guru yang hebat, yang selalu sabar dalam menghadapi murid-muridnya ke depan. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya menemani saya dan membersamai saya dalam acara diseminasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya.